Oke, Oke, saya bahas ulang mengenai kita review kembali dari mekanika tanah sampai ke apa sih sebenarnya problematika tanah untuk dalam menghadapi beberapa kasus studi di lapangan untuk perencanaan berjalan khususnya kalian. Kalau kita lihat sifat itu tanah atau prosesnya, mulai dari pelapukan batuan yang menghasilkan sedimentasi sehingga terbentuknya tanah. Beberapa sifatnya untuk pelapukannya ada sifat teknik maupun sifat kimia. Gitu. Jadi tanah dipengaruhi sifat mekanis maupun kimia. Terus beberapa pembentukan tanahnya ada akibat pelapukan, residual soil, dan transportasi soil. Kalau pelapukan itu rata-rata pada tanah-tanah di perbukitan atau di pegunungan itu mengalami pelapukan. Kalau transportasi soil biasanya sedimentasi akibat air, misalnya, atau angin, dan lain. Tanah dibagi menjadi 3, lempung, lanau, pasir, kerikil, dibagi 4. Tapi kadang hanya disebutkan itu lempung, lanau, pasir. Jadi berdasarkan bentuk ukuran dari tanah tersebut. Beberapa cakupan pekerjaan geoteknik itu cukup banyak, mulai dari jembatan, gedung, terus fondasi jembatan, bagaimana kita melakukan pengeboran untuk beberapa tiang freeboring untuk tiang pancang, di mana ada tanah lapisan keras, terus pemancangan, lain hal, fondasi semuran, grup, tunnel, dan lain hal, terus dinding penahan tanah. Nah, itu biasanya dalam konstruksi untuk perencanaan jalan biasanya perlu beberapa dinding penahan tanah. Itu baik itu untuk galian maupun timbunan. Biasanya di timbunan di sisi-sisi ujungnya galian bagaimana kita mengcutting, tetapi tidak sampai dia terjadi longsoran. Terus penambahan angkur. Oke, terus konstruksi top down. Ini banyak. Bendungan dan lain hal. Terus diafragma wall. Screen-nya belum jalan. Masih Jalan nggak? Enggak, Pak. Ini jalan nggak? Iya, udah. Lalu problematika tanah pada fondasi itu keruntuhan keruntuhan bangunan atau kegagalan kapasitas dukung, penurunan tanah, keruntuhan dinding penahan tanah, longsoran batuan, ekspansi soil, liquefaction, subsoil, tanah gambut, dan clay shell. Nah, ini ketidakmampuan dari daya dukung. Ini juga terus akibat settlement, penurunan. Kalau kita review lagi, penurunan ada 3, immediate, terus consolidation, lalu sekunder. Nah, ini salah satu bentuk penurunan. Terus keruntuhan dinding penahan tanah terjadi akibat scale lateral yang mendorong dinding
Bagaimana harus dianalisis terhadap stabilitas geser, guling, dan daya dukung, dan stabilitas global. Terus tekanan lateral pada dinding proyek, basement misalnya pada diafragma wall, pada dinding diafragma wall, tekanan lateral pada dinding proyek, biasanya di basement itu banyak terjadi tekanan-tekanan lateral. Contohnya kalau kalian pernah main tuh ke PPJ, pas awal-awal dibuka dulu, si dindingnya tuh di sela-selanya sering terjadi rembesan. Bahkan ketika terjadi hujan, dia tuh keluar air. Nah itu yang sebenarnya pada dinding yang tidak boleh. Soalnya akan membahayakan jadinya nanti keruntuhan. Jebol. Nah, kalau di kalian yang tadi kasusnya banyak bukit gitu ya, dan jalan di atas bukit, misalnya, itu longsoran pasti akan banyak yang terjadi, tidak stabilannya. Nah, bagaimana desain kalian supaya si dinding tersebut atau si jalan tersebut ditahan oleh dinding penantang. Nah, seperti ini. Kalau ada yang ditanyakan, di ini aja, dipotong aja. Nah, ada lagi kalau kalian ditemukannya tanah ekspansif atau tanah yang mempunyai karakteristik kembang susu tinggi diakibatkan oleh pengaruh perubahan kadar air. Contoh-contoh tanah ekspansif. Nah, ini yang bakal mengakibatkan retakan. Kalau di jalan pasti bergelombang. Dia akan menyusut pada musim kering dan mengembang pada musim hujan. Bisa ada liquefaction minimal akibat gempa pada tanah-tanah pasiran. Terus soft soil, tanah-tanah lunak. Nah ini yang banyak dijumpai khususnya pada area-area yang memang dia deposit tanah lunak akibat misalnya proses pembentukan geologinya dari tadinya danau yang mengering, itu bisa. Atau ya kayak kalau di Bandung itu Gede Bage kan, itu adalah deposit tanah lunak yang sangat tinggi. Karena apa, proses pembentukan geologinya pun terbentuk akibat surutnya Danau Bandung. Itu. Terus ada lagi kalau kita di Sumatera bagian eh, Jambi, terus Riau, atau Kalimantan, nah itu banyaknya tanah-tanah gambut. Dia akibat pembusukan dari bahan-bahan organiknya.
Terus ada lagi clay shell. Nah, ini merupakan jenis batuan di Pulau Jawa banyaknya. Di karakteristik kalau nggak salah di perbukitan Sulawesi pun sama clay shell kayak gini. Jadi dia mempunyai karakteristik memang tanahnya udah seperti batuan, lempung batuan. Tetapi ketika kita singkap atau kita buka, dia terekspos dengan suhu dan kadar air yang berubah, dia akan melunak. Nah, seperti ini. Dalam waktu 1 menit, dia bisa kalau terendam air menjadi serbuk. Jadi lunak. Itu sedikit penjelasan. Ada pertanyaan? Atau kita langsung terus bagaimana menganalisis lereng? Halo? Halo Pak. Halo Pak. Suara saya terdengar? Ada Pak, terdengar Pak. Izin Pak, saya izin tanya Pak. Ya. Kalau di area timbunan Pak, kalau misalnya di bawahnya itu tanahnya kayak tanah glacial gitu, gimana Pak? Maksudnya penanganannya gimana? Karena kan kalau glacial tadi kalau kena air kan eh, langsung ini ya, apa, jadi bubur lah gitu ya Pak. Nah kalau di Oke, PPD kan di tetap tanah. ada air. Itu gimana Pak? Boleh Pak. Nih, clay shell itu biasanya dari bukit nih. Masalahnya gini, kalian akan bikin jalan untuk memotong ini, untuk memperlebar, dan di sini misalnya udah jurang lagi kan. Duduk. Baiknya mana sih? Oke. Nah, tanah ini kalau tersingkap, ini clay shell. Oke. Sedangkan kalian butuh untuk memperlebar jalan ini. Kan? Gak mungkin nimbunnya terlalu tinggi gitu ya ke sini. Menambah. Itu effort lagi. Tak harus ini. Jalan satu-satunya ngekat ini. Nah, permasalahannya adalah barusan setelah dicek itu clay shell. Harus gimana? Satu, pada saat proses cutting, ini kan pembukaan nih. Oke. Usahakan kemiringan ini cukup landai. Artinya. Kedua, setelah cutting, itu harus cepat-cepat di shotcrete. Shotcrete-nya ditambah dengan angkur di beberapa titik. Jadi itu yang harus dilakukan. Jelas nggak penjelasannya? Jelas Pak. Cuman tambahan aja, mau nanya Pak. Kalau misalnya air hujan itu kan dari atas nih kan, kalau ketahan sama shortcut mungkin masih bisa. Cuman kalau dari aliran air tanah lainnya gimana Pak? Yang dari dalam gitu. Terus ditambah beban shortcut-nya, apakah eh, tanahnya nggak
hancur lagi atau kita kupas seluruhan glacier? Enggak, kalau aliran air kan beda lagi cerita. Ini kan di sini aliran air. Atau bahkan misalnya di bawahnya. Rebes gitu maksudnya, Pak. Kalau air hujan kan makanya harus cepat-cepat ditutup, dilindungi. Kalau ada air hujan terus entah itu biasanya kan ada sistem yang pakai geomembran kayak gitu-gitu. Nah, kalau saya sih lebih menyarankan setelah digali cepat-cepat di shotcrete. Oh iya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, shotcrete-nya yang beton tertentu yang cepat mengeras. Oke, Oke Pak. yang lain? Nah, saya sambil cari bahan. Topik khusus. Saya anggap mata kuliah ini karena kalian dasarnya udah punya ya. Jadi lebih ke studi kasus aja dari yang akan kalian rencanakan. Sama kayak yang saya ajarkan di TPPG. Jadi langsung ke case. Dan mana ya? Trace lereng. Cara menganalisis lereng. Jadi nanti kalian bermainnya kita main Plaxis. Udah pada install Plaxisnya belum? Belum diinstal lagi, Pak. Belum Pak. Nanti install ya Plaxisnya. Kita mainin Plaxis. Baik, Pak. 2027. Oke, kita selalu cari
Ada? Ada, Pak. Oke. Ini salah satu case. Suara saya terdengar kan? Dengar, Pak. Nih, salah satu case, kalau ini saya analisis yang untuk apa? Mitigasi resiko bencana stabilitas tanah lereng pada tower. Kurang lebih case-nya nanti kalian sama kalau kalian untuk jalankan ya. Jadi pertama, kalian harus dapat dari hasil survei. Survei apa? Survei topografinya. Karena harus dapat tampak dari stratigrafinya untuk potongan si lerengnya. Nanti kan kalian nge-cutting tuh untuk potongan lerengnya seperti apa. Ya, dari potongan dari survei topografi dapat situasi nanti potongannya seperti apa. Ya, potongannya seperti ini. Nanti kalian jalan itu di mana yang kalian akan bangun. Nah, terus nanti ada data penyelidikan tanahnya. Dari data penyelidikan tanah baik itu SPP maupun data bor. Data sondir. Nah, dari data-data itu nanti didapatkanlah stratigrafinya, jenis tanahnya, pelapisannya seperti apa. Terus lalu ada lagi dari hasil laboratorium. Dari laboratorium kita dapat jenis tanahnya seperti apa, dominasinya apa. Sampai yang terpenting adalah kalau dibangunnya jalan itu adalah plastik indeksnya. Jangan sampai plastik indeksnya lebih dari 30. Kalau lebih dari 30 berarti tanah tersebut swelling. Berarti harus ada treatment perbaikan pada tanah tersebut. Nah, stratigrafinya seperti ini. Misalnya. Dari 3 titik potongan lereng. Oke, nanti di sini kalian akan dapat pelapisannya yang sama stratigrafinya. Taruhlah, anggap nanti di sini akan di cutting untuk dibangun jalan. Nah, ini seperti apa proses nge-cut-nya? Atau harus ditimbun di sini. Tekan? Nah, sistem perkuatan timbunannya harus seperti apa? Dari stratigrafi ini, nah, dari stratigrafi ini kalau ini ada data tambahannya geoseismik, geolistrik, dan sensitivity. Nah, lalu dilakukan analisis untuk mendapatkan faktor keamanan dengan praksis 2 dimensi. Nah, dari kalau praksis itu kan bermainnya kita lihat fase-fase. Jadi fase di mana kondisi awal seperti apa, terus kondisi fluktuatif muka air tanah seperti apa, lalu penanganan lerengnya seperti apa sampai disimulasikan semua. Nah, mana yang paling SF-nya mendekati SNI atau lebih dari misalnya SNI 1,5, kita 1,5
501, oke. Nah, ini penggambaran di pelafisnya. Nah, hasil analisis safety faktornya misalnya bidang gelincirnya pada kedalaman sekian. Nah, ini yang perlu kita lakukan perbaikan. Perbaikannya yaitu dengan bore pile, dengan kalau misalnya dia timbunan, berarti kan harus ada perkuatan solder pile sepanjang dari si jalannya tersebut supaya lerengnya tidak bergerak. Kalau dia galian berarti harus ada DPT di pinggirnya. Nah, dari simulasi itu fluktuatif muka air yang sangat berpengaruh. Nah, nanti bebannya seperti apa, beban jalan dan lain hal. Jadi terus ditambahkan misalnya solder pile, terus shotcrete, terus cuttingnya kita bikin di trap. Jadi berapa sih safety faktornya sampai sekian asumsi mana safety faktor kalau di SNI itu adalah minimum 1,5. Nah, mana yang safety faktornya secara global dia memenuhi. Nah, kalau secara global memenuhi berarti tinggal hitung secara lokal guling geser dan dukungnya seperti apa. Kalau misalnya DPT. Ini salah satu penanganannya. Nah, nanti penanganannya misalnya pakai solder, misalnya kalau ini pakai solder. Terus kombinasi dengan anti lever wall seperti apa. Kalau kalian misalnya untuk timbunan, jadi jalannya diperbesar dengan timbunan. Gitu. Paham? Paham, Pak. Oh, paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, kalau misalkan case-nya Pak, jalan kita di area yang memang banyak terjadi gempa, terus juga di perbukitan itu lebih cocok penanganannya menggunakan apa Pak? Gimana? Misalkan case jalan kita itu di area yang sering terjadi gempa gitu Pak, memungkinkan terjadinya pergeseran lempeng gitu, dan areanya di perbukitan, itu cocoknya penanganannya seperti apa Pak? Untuk Ya itu harus disimulasikan, berarti kan harus tahu beban gempanya berapa. Apakah ada data dari kalau di Plaxis itu bisa dimasukkan antara akselerasi sama time, grafik akselerasi sama time. Nah itu harus disimulasikan di Plaxis. Cocok seperti apa-apanya kan harus kita coba misalnya dengan bore pile. Bore pile pada kedalaman berapa, solder pile dengan kedalaman berapa, diameter berapa itu dicoba. Jadi di Plaxis dengan finite element hingga kita coba contoh misalnya ya. Nah, nah di sini misalnya contoh. Nah ini tuh harus memasukkan faktor-faktor yang tadi termasuk fluktuatif muka air, terus gempa. Nah gempanya pun harus dimasukkan. Gempanya apakah pusat dan statik, dia gaya dorong atau dia dengan getaran berdasarkan getaran dan waktu. Kita tidak bisa, cocok pakai ini, nggak bisa. Dilakukan analisis dulu. Gitu. Nih, jadi nanti di Plaxis itu kalian harus mencoba misalnya mana ya? Simulator. Nah,
harus mencoba fase-fase ini. Gitu. Fase awal tuh SF-nya berapa? Tanpa ada penanganan, tanpa ada kita bongkar-bongkar itu berapa? Gitu. Terus sampai fase di mana adanya gempa. Terus gempa dan penanganannya seperti apa? Perubahan akibat gempa itu safety faktornya di mana? Kedalaman bidang gelincirnya di mana? Nah, ini yang harus disimulasikan fase-fase ini. Gitu. Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Sementara dari saya belum. Kita break dulu ya, sebentar. 10 menit. Sampai jam setengah 10 aja. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak.
Oh, Halo Pak. udah Pak. Kita mulai lagi. Ya, kenapa baru masuk? Bapak saya juga Pak. Baru masuk juga. Iya. Hilda juga baru masuk. Tadi sebelum jam 9 Pak. Maaf Pak, saya juga baru masuk Pak. Aldila. Baru masuk. Telat 1 jam. Jam 8:30 Pak. 9. Kita tadi mulai jam 8 ya. Oke, kita bahas lagi novel. Saya pernah ngajarin case untuk karena timbunan. Jadi siapa namanya? Arif Pak. Arya. Arif ya? Andri. Kita coba lagi. Ini ada salah satu kasus di mana kasusnya itu model konstruksi timbunan. Ya, kita analisis dengan pakai 2 dimensi. Nanti di atasnya bakal ada beban. Nah, sama halnya ketika kalian nanti konstruksi timbunan field untuk si di tanah-tanah lunak. Nah, jenis tanahnya dari medium clay, very loose, sand, medium clay, sampai tanah dense sand. Gitu. Oke, konstruksi timbunannya kita coba konstruksi inisial fase awal, terus fase building construction, karena ini di atasnya memang ada gedung. Kalau kalian nanti berarti jalan construction-nya gitu ya. Nah, terus pada masa nantinya sudah berdiri 1 tahun berapa dia ininya penurunannya, terus tahun kedua sampai 20 tahun ke depan. Nah, terus forward pressure-nya seperti apa, termasuk nanti safety factor keamanan, apakah di sisi-sisi timbunannya bakal terjadi sisi-sisi timbunannya bisa terjadi longsor atau enggak.
Terus apa? Bagaimana perilakunya si tanahnya? Oke, nanti dilihat fase-fasenya sampai fase dia penurunannya seperti apa. Nanti berapa deformasi yang terjadinya akibat penurunan tersebut gitu. Jadi kalian ketika nanti misalnya ada timbunan, berarti kan timbunannya itu harus dinaikkan berapa gitu, supaya nantinya elevasinya sama dengan elevasi yang ditetapkan dari geometri. Sampai ke nanti penanganannya seperti apa. Ke tahun ke-6 berapa penurunannya. Sampai dia berhenti konsolidasinya di tahun keberapa penurunan yang paling kecil. Nah, nanti kalian sampai situ. Ini signifikansi paling kecil adalah tahun ke-5, ke-6, ke-10 udah mulai kecil. 10 ke 20 dia udah stabil. Berarti penurunannya itu terjadi sampai ke tahun kelima ke sini cukup relatif sedikit gitu. Penurunannya cuma 2 mili. Nah, seperti itu. Nanti kalian analisis untuk timbunan itu seperti itu di tanah-tanah linas gitu. Minggu depan langsung ya, tatap muka langsung ya. Betul, Pak. Tatap muka langsung berarti mulai di ini ya, praksisnya diinstal bawa laptopnya. Jadi langsung kita gunain langsung analisis. Minggu ini tolong ingatkan saya untuk kasih data bor tiap kelompok, minimal 2 data bor, data lab. Nanti saya kumpulkan dulu datanya, saya kasihkan. Baik, Pak. Terus dibuat dulu stratigrafi, jadi minggu depan kalian tinggal pakai plaksisnya. Terus belajar plaksisnya sendiri ya. Udah pernah pakai plaksis belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Aduh, saya malas ngajarin dari 0. Kalian belajar ke anak TPPG deh. Kalau enggak tutorial minimal bikin geometrinya dulu deh. Biar saya bisa masuknya langsung ke fase gitu. Terus saya neranginnya ke parameter minimal geometrinya, ngegambar bentuk yang akan dianalisisnya kalian udah bisa gitu. Nanti biar saya neranginnya lebih ke material yang digunakan kayak gitu. Kenapa misalnya pakai morkolom, kenapa pakai soft soil, parameter apa yang dibutuhkan. Baik, Pak. Belajar ke TPPG ya. TPPG RPL tuh bagus-bagus juga tuh. Kemarin mereka presentasi bagus-bagus, amazing saya. Kan ada yang seangkatan kalian ya, TPPG RPL.
Ada yang ditanyakan nggak? Enaknya ke case sih. Ada yang ditanyakan nggak? Sementara dari saya belum, Pak. Dari saya belum ada, Pak. Untung minggu ini online ya. Soalnya saya juga lagi di lapangan. Ada yang lagi di lapangan nggak? Ada, Pak. Kantor proyek, Pak. Yang lagi di lapangan di proyek. Di sini siapa yang sambil kerja? Saya, Pak. Aldo kerja di mana, Dok? Di tol, Pak. Tol Serang Panimbang, Pak. Banten. Panimbang, oh Banten. Sempat saya lewat situ. Iya, Waktu tadi. mau ke Malingping. Iya, benar, Pak. Waktu itu saya mau ke Malingping. Saya lewat situ. Masih proses pengerjaan ya? Iya, benar, Pak. Masih proses pengerjaan sekarang, Pak. Terus tapi kalau nanti pas tatap muka gimana izinnya? Nah, itu masih negosiasi, Pak. Tapi diusahakannya semoga ini sih, Pak, yang bagian UAS dan masih sempatlah di kuliah offline. Hmm. Terus yang lain yang sambil kerja siapa? Halo, yang lainnya mana? Ada, Pak. Luis sambil kerja, Luis. Masih freelance, Pak. Belum kerja. Di mana? Di sekitar Freelance apa? Bandung Barat, Kerjain Pak. apa? Bandung Barat, paling di ini, Pak. Cuman di pemetaan sama ini. Sekolah-sekolahan gitu, Pak. DPT gitu, sama Oh, pagar. yang pengawasan sekolahan gitu ya? Iya, Pak. Firdayanti mana Firdayanti? Iya, Pak. Sambil kerja? Kebetulan sekarang tuh sedang magang di konsultan jalan, Pak. MCM? Bukan, Atau di apa? Waku. Di mana itu? Di Ciwastra, Buah Batu. Oh. Oke. Terus siapa lagi? Alia? Iya, Pak. Alia sambil kerja? Sama kayak Firda. Oh. Terus tadi Fahru Iya, saya, Pak. di mana kerja sambil kerja? Iya, Pak. Di Sumatera Utara, Pak. Apa proyek apa? Tol Trans Sumatera, Pak. Trans Sumatera yang ini bukan, yang ke Aceh bukan, tembusnya bukan ya? Pak, dari sekarang ke Medan, Pak. Enggak? Dari mana ke mana? Ruasnya dari Indrapura Kisaran, Pak. Kan depannya sampai ke Medan. Oh. Ada yang di ini nggak? Ada yang di Kalimantan Timur nggak? Di sini ada yang di Kalimantan Timur nggak?
Yang di Samarinda, Balikpapan, Bontang. Nggak ada. Nggak ada kayaknya Pak kalau Kalimantan Pak. Kalau itu siapa? Adi di mana Adi? Sambil kerja di mana Adi? Kang Adi itu setahu saya di ini Pak di Jakarta. Mana Ipal Adi Pak. masih masuk nggak sih? Kang Adi lagi nggak ada kayaknya Pak. Bentar Pak. Terus angkatannya tadi siapa? Adi sama siapa? Kang Andar Pak. Sama siapa? Satu lagi Adi sama Kang Andar Pak. ada. Kang Andar juga kayaknya tadi keluar pas yang break itu Pak. Ini sampai jam berapa sih kita kuliahnya? Minggu depan kita langsung praktek aja lah ke case-nya kalian. Potongan lerengnya harus udah ada kalau mau cut and fill. Terus kalau mau fill, nimbun itu harus ada ketinggian timbunannya berapa, terus tanah dasarnya berapa, di elevasi berapa, terus kalau ada oprit, di opritnya seperti apa. Terus kan ini satu kelompok itu 5 orang. Berarti kan case-nya bisa beda-beda. Ada yang bagian yang A, B, C, walaupun tanahnya hampir sama ya. Soalnya ini mata kuliahnya perancangan. Kalau perancangan saya anggap langsung ke studi case-nya. Ada yang mau dibahas nggak? Case apa gitu? Nanti saya coba absen lagi deh terakhir. Ada yang mau dibahas nggak? Dari saya belum ada, Pak. Dari saya juga belum ada, Pak. Saya izin tanya Pak. Gimana udah? Oh iya. Bentar Pak.
Pak, saya izin bertanya. Ya, apa? Kan tadi Bapak sempat bilang untuk soal investigasinya itu untuk jalan minimal kan per 100 meter satu titik, Pak. Apakah betul? Bagaimana jika misalkan kita tuh mau bikin jalan baru di sebelah jalan yang udah lama, Pak? Nah, apakah itu juga harus tetap diinvestigasi? Sedangkan kalau misalkan ada data sebenarnya mungkin yang masih di tahun-tahun lama gitu, kayak misalkan jalan itu kita mau bikin lagi di sebelah itu, kita harus bikin lagi soal investigasinya atau tidak tahu ya Pak? Oke. Punya case jalan lama, jalan baru akan dibangun di sebelahnya jalan lama. Sedangkan soal investigasinya itu apakah harus dilakukan karena di jalan yang lama udah ada. Oke. Tetap perlu dilakukan untuk validasi kembali data. Jadi misalnya per 100 meter, entah itu mau sondir, kalau bor kan nggak mungkin tuh, kalau bor mah, misalnya bor mah hanya untuk case-case-nya pas di lerengnya, karena untuk penanganan dan lain hal. Tapi untuk CBR dan lain-lain itu perlu dari sondir, terus DCP itu penting untuk dapat CBR awalnya berapa. Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Yang ini saya pernah ngejelasin nggak tentang tanah ekspansif? Pernah ya? Satu lagi boleh Pak, mau nanya Pak. Oh boleh. Kebetulan saya rencananya itu Gimana? Tanah Pak. Saya rencana mau ngambil tugas akhir itu tentang tanah. Nah itu termasuk ke struktur apakah ke geotek ya Pak? Terus kalau misalkan itu perencanaannya kayak gimana? Kalau tunnel itu masuknya ke geoteknik lah. Karena kan kita harus tahu stratigrafi dari tanahnya. Dari stratigrafi tanahnya harus tahu itu hubungannya sama RQD, rock quality. Pokoknya itu tentang batuannya. Bagaimana dia kekar-kekarnya, istilahnya pecah urat-urat dari batuannya, dia akan pecah kemana. Terus tunnelnya mau sistem apa? TBM kah dengan mesin, terus open dengan blasting, itu ada masa elastisnya. Masa elastis itu masa di mana dia bertahan. Nah, masa bertahannya itu seberapa lama itu harus dianalisis dari parameter-parameter tanah. Nah, apakah bisa dengan sistem penahannya, penyangganya dengan beton precast atau beton yang langsung pakai shotcrete. Kalau tunnel ke situ arahannya. Berarti lebih fokusannya ke geotek ya Pak? Iya. Kalau tunnel di geotek permasalahannya, bukan di struktur. Oh iya baik. Terima kasih Pak. Ada lagi? Saya pernah ngejelasin tentang tanah ekspansif belum sih ke kalian?
Coba saya ini lagi ya, review lagi. Nah, yang sering terjadi di permasalahan di jalan itu tentang tanah ekspansif, yang itu kembang susutnya tinggi. Nah, ini yang paling merugikan untuk jalan, karena dia dapat eh, membuat perkerasan kalian ya ancur-ancuran lah gitu. Karena dia akan mengembang ketika musim hujan dan menyusut tiba-tiba ketika musim kering. Nah, kayak gini mekanisme kerusakannya. Misalnya pada awal konstruksi, misalnya setelah dibangun, dia kan baik-baik saja. Nah, tiba-tiba pada musim kemarau, yang tadinya volumenya tinggi, jadi dia menyusut. Sehingga si perkerasannya dia ketarik, retak, dan lain-lain. Terus ketika musim hujan, nah dari retakan ini masuk, dia mengembang lagi, menekan si perkerasannya, sehingga jadi patah dan hancur rata-rata. Nah, contohnya kayak gini, dia menggelembung gitu. Pakai shotcrete pun, dia akan ke tekanan pengembangnya kalau tinggi dia ketekan di shotcrete tersebut. Nah, makanya kalau di tanah ekspansif ini ketika dibuka kayak gini cepat-cepat di shotcrete, terus air usahakan harus memang tertutup oleh shotcrete-nya, jadi air tuh benar-benar dialirkan. Kalau nggak jebol kayak gini. Tuh, jadi dia mengembang, dia neken shotcrete-nya. Nah, pengelompokannya biasanya tanda-tanda swelling itu kita lihat mineralnya. Mineralnya diuji XRD, dia terkandung apa saja. Salah satunya ada mineral montmorillonite. Nah, kadang kita bisa lihat dari awal itu dari keaktifan si tanahnya, keaktifan terus lalu dilihat dari attribute limitnya, dari PI-nya. Dari pengujian-pengujian, misalnya dari lolos saringan 200, dari LL, itu bisa tergolong sebagai tanah apa. Dari PI, kalau misalnya bisa juga dari shrinkage-nya, PI-nya pokoknya kalau di atas 30 udah very high. Itu di atas 20-30 itu sudah termasuk tanah yang high. Itu yang perlu diperbaiki di tanah-tanah tersebut sebelum kalian gunakan sebagai subgrade. PI, bagaimana kita menurunkan nilai PI-nya tersebut. Nah, ini beberapa tanah di Indonesia. Rata-rata di Pulau Jawa itu banyak tanah-tanah yang memang expansive soil. Dari high sampai very high. Nah, cara mengujinya, misalnya soil potensial, kita lihat ketebalan mula-mula pakai alat konsolidasi, itu bisa digunakan, tapi tekanannya yang ditetapkan 1 PSI, gitu. Di mana tinggi awalnya, tinggi delta perubahan dibagi dari tinggi awalnya.
Kalau pressure itu ada lagi. Nah, kita bisa memperbaiki dan mencegah dari ekspansif itu sebenarnya mengatur kadar airnya supaya dia tetap, terus memperbaiki sifatnya dengan bisa mengganti, bisa memadatkan ulang, terus menambahkan bahan adiktif gitu, berupa semen, kapur seperti ini untuk membarier air. Dan mengontrol kompaksinya benar-benar kepadatannya harus tinggi supaya dia tidak ada celah untuk terjadinya pengembangan. Dan ini usahakan dengan pondasi dalam atau mengganti di tanahnya. Perbaiki dulu. Oke. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Hmm? Kan tadi Bapak sempat berdiskusi dengan Bapak Apa? Putus-putus suaranya. apakah sudah terdengar, Pak? Apakah suaranya sudah jelas, Pak? Itu putus gimana? Jadi kan tadi Bapak sempat berdiskusi dengan Aldet untuk perihal penanganan air di Papua. Kalau misalkan dari itu untuk pengerjaan kan kita harus menunggu dulu tanah itu dalam keadaan kering atau dalam keadaan mengembang. Kan tadi Bapak bilang kalau setelah kita mengadakan pengerukan atau pengipisan, lalu kita harus langsung untuk dibikin DPT-nya. Kalau nanti tadi itu kan namanya scoring ya Pak? Gimana? Apa sudah jelas Pak? Suaranya. Soalnya kayak di belakangnya ada berisik gitu. Oh iya maaf. Kalau sekarang gimana? Baik. Kan tadi Bapak sempat berdiskusi dengan ada untuk penanganan karena yang kembang susutnya tinggi. Nah, nanti saat proses pengerjaannya kita itu harus memperkirakan cuaca nggak Pak dalam pengecaran scoringnya Pak namanya tadi yang seperti DPT yang ada angkurnya. Nah, bagaimana apakah kita proses harus pengerjaan? Pengerjaannya apakah kita harus memperkirakan cuacanya? Jika kan kalau misalkan dalam posisi tanahnya sedang kering, kan pasti menyusut. Nah, bagaimana kalau misalkan saat pengerjaan itu terjadi hujan yang mengakibatkan tanah itu mengembang kembali? Kalau misalkan cuacanya yang sedang labil atau sedang musim hujan atau sedang musim kering itu bagaimana ya? Oke. Tanah ekspansi itu susah-susah gampang ya. Maksudnya memang waktu pengerjaan harus melihat cuaca juga. Jadi kalau cuaca hujan sih dipaksakan terus kita melakukan untuk tanah ekspansif yang ada jebol semua gitu. Usahakan dalam pengerjaan itu memang tidak ada fluktuasi air yang masuk ke daerah yang mau kita kerjakan di tanah ekspansif tersebut. Entah itu di barier dari atasnya terus ditutup, misalnya ditutup dulu ketika hujan, tutup dulu, entah itu pakai geomembran atau pakai terpal gitu, supaya air tidak masuk ke situ. Kalau misalnya masuk, ya susah gitu. Atau alternatifnya yaitu penanganannya misalnya di lereng yang ada tanah claysel atau tanah ekspansif tersebut, sistemnya jangan di open pit, jangan dibuka. Jadi penanganan lerengnya memang langsung pakai bore pile. Jadi kan bore pile mah nggak harus kalian ngekupas atau apa kan, langsung ceder gitu kan.
Nah, itu kalau mau alternatif lainnya kayak gitu. Tapi pada bore pile juga pun harus diingat harus pada ujungnya pakai tekanan kompresif yang agak tinggi. Untuk apa? Untuk menutupi retakan akibat masuknya jalan air dari nantinya coran atau proses penggalian. Proses pengeboran. Itu yang harus diperhatikan ketika kalian ketemu tanah ekspansif. Jadi perlu mempertimbangkan cuaca dan bagaimana aliran air jangan sampai masuk ke situ dulu. Iya, baik. Untuk lanjutannya, Pak, kan tadi kita harus bisa bisa menanggulangi dengan penggunaan geomembran atau terpal. Nah, itu untuk kawasan terpal yang harus ditutupinya ada batasannya nggak sih, Pak? Kayak misalkan radiusnya itu 200 meter, 300 meter, atau gimana? Ya, sepanjang misalnya lereng atau daerah yang akan kamu misalnya jalan berapa ratus meter yang akan kamu bangun tuh. Nah, tutupin dulu sementara. Atau lerengnya seluasan berapa, tutup dulu. Terima kasih, Pak. Ya, yang pasti jangan sampai dia masuk ke retakan. Kalau di lereng ya, ke retakan-retakan itu. Kalau ke retakan masuk jadi slip circle-nya langsung licin. Bisa terjadi langsung longsor. Gitu. Oke. Oke, saya absen dulu deh. Di sini saya sudah setengah 12 soalnya. Jadi jangan tenang. Aldo, Hadir, Pak. Adi, nggak ada. Ahmad, ada Ahmad? Nggak ada. Aninaya, Hadir, Pak. terus Aldi, Hadir, Pak. Aldila, Hadir, Pak. Alia, Hadir, Pak. terus Andar, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Dali, Bea, Hadir, Pak. terus Fahrul, Hadir, Pak. Wirdayanti, Hadir, Pak. Haikal, Hadir, Pak. Ana, Hadir, Pak. terus Hilda, Hadir, Pak. Isna, Hadir, Pak. Luis, Hadir, Pak. Reza, Hadir, Pak. Burham, Aliansyah, Arsi,
Iksan, Hadir, Pak. Iqmal, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Raihan, Raihan hadir, Pak. Subhan, Hadir, Pak. Nabil, Hadir, Pak. Novandi, Hadir, Pak. Rizky, Hadir, Pak. Sareza. Hadir, Pak. Oke. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Cukup. Ketua kelasnya siapa nih? Ketua kelasnya siapa yang RPL ini? Ihsan, Pak. Ihsan. Iya, Pak. Hadir, Minggu Pak. depan, minggu depan semua diinstal ya Fluxysnya. Terus PJ-nya ingetin saya untuk share data bornya sama data lake. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita lanjutkan secara luring. Kita langsung minggu depan jam 8 aja deh, jam 8. Kelasnya udah ada belum? Belum ya? Belum dikasih tahu ya? Belum, Pak. Belum ada. Nanti infoin ya, kalau kelasnya di mana jadinya. Nah, terus bawa laptop, kita analisis langsung Fluxys. Potongannya harus udah ada, kalau yang lereng sama yang timbunan, datanya nanti saya kasih. Belajar dulu minimal geometri di ini bikin geometrinya di Fluxys sama masukin parameter tanahnya. Oke. Baik, Pak. Ada lagi pertanyaan? Pak, mungkin itu di chat ada pesan dari Kang Afif. Dia katanya, Afif Ahmad Al-Bihadi. Sudah saya keburu nutup absennya. Aku keburu nutup absennya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Belum ada, Pak, dari saya. Belum ada. Kalau belum Belum ada, ada, saya cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan secara luring. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya.